Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qailu fi kitabihil karim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa syafi'il ummati wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, warasatul anbiya yang selalu saya taati, wabil khusus panjangipun Bapak Muizzuddin Khalifah Siddiqiyah, hadirin yang berbahagia. Mari kita ikuti acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Organisasi Siddiqiyah Kecamatan Ngantang kepada Bapak Yahman di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin warga besar Thariqah Siddiqiyah, marilah kita ikuti acara inti, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan Bapak Khalifah Siddiqiyah, yaitu kepada Bapak Muizzuddin di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamal bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Qala rabbi shrah li sadri
wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu segenap keluarga besar Thariqah Siddiqiyah wilayah Kecamatan Nganteng yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wabil khusus kepada seluruh pengurus organisasi yang ada di lingkungan Thariqah Siddiqiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah malam ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka menerima penjelasan dawuhnya mursyid tentang adanya khalifatul fitnah dan khalifatul murtad. Yang kedua, menerima bimbingan amalan luasnya rezeki batin dan zahir sampai usia tua, sampai meninggal dunia. Rezeki batin dan zahir itu tetap mengalir ke anak cucu kita. Semoga pertemuan malam hari ini diridhoi dan diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah, juga menjadi wasilatul uzma untuk kita semua. Beliau adalah wasilah yang paling agung untuk diri kita agar kita bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat. Oleh karena itulah, marilah kita berwasilah kepada beliau dengan bersama-sama membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti, Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang telah dengan sabar, dengan ikhlas membimbing kita semua. Kita semua dibimbing oleh beliau agar supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat, yang hidupnya diridhai oleh Allah Ta'ala. Semoga beliau pinaringan sehat walafiat, pinaringan panjang umur, dan kita semua semoga bisa menjadi murid-murid Siddiqiyah yang istiqomah fid-dini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 bapak khalifah yang mendapat amanat
mendampingi safari beliau dari Pulau Jawa sampai ke Sumatera. 3 bapak khalifah tersebut, pertama Bapak Tahsirul Adib Aziz, yang kedua Bapak Afif Abdullah, dan yang ketiga saya sendiri. Banyak ilmu, banyak brilian hikmah, banyak pelajaran yang kami terima selama kami mengikuti safari beliau. Dan tidak mungkin itu semua saya sampaikan pada malam hari ini, karena di samping beliau menyampaikan maidhonya secara umum, kadang-kadang beliau ketika waktu pagi miyos, waktu malam miyos, dan kami mendampingi. Kadang-kadang beliau memberikan berlian-berlian ilmu yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Di antara pelajaran yang saya sampaikan adalah uswatun hasanah beliau, suri teladan beliau dalam melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah. Beliau ini usianya sudah memasuki 93 tahun. Kondisinya masih pakai kursi roda, belum bisa berjalan. Namun semangatnya S3 luar biasa. Beliau mengatakan, saya ini sudah tua, belum bisa berjalan, masih menggunakan kursi roda, tapi semangat saya ini semangat pemuda. Beda dengan kita kadang pemuda tapi semangat itu tua. Saya kira tidak diangkat saja, di Mojokerto kathah. Selama perjalanan itu saya lihat beliau itu dalam keadaan betul-betul bahagia, wajahnya berseri-seri. Setelah sampai di Siak Sri Indrapura, ketika beliau berada di lokasi JM Siak Sri Indrapura, saat beliau menyampaikan pitutur luhurnya, kami semua saat itu dibuat terkejut karena beliau mengatakan adanya khalifatul fitnah. Dan khalifatul siddiqiyah wajib untuk mengingatkan khalifah fitnah tersebut. Sepulang dari JM Sri Indrapura kembali ke hotel, kami berdiskusi, kalau Pak Yai sudah menyebut adanya khalifatul fitnah, pasti khalifatul fitnah itu ada. Siapakah mereka itu? Belum jelas siapa-siapa khalifah tersebut. Pulang dari Siak Sri Indrapura, begitu sampai di Jakarta, kami bertemu dengan pengurus pos-pos seluruh Provinsi Jawa Barat, pos-pos seluruh Provinsi Banten,
pos-pos seluruh provinsi DKI Jaya Jakarta. Saat bertemu itulah ada berbagai laporan tentang sepak terjang Bapak Khalifah yang membuat resah warga Sidikiyah. Dari Jakarta kami menuju ke Jawa Tengah, transit di Pemalang. Di Pemalang tersebut kami bertemu dengan seluruh pengurus pos-pos Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta. Saat itu kami juga menerima berbagai laporan dari daerah adanya khalifah yang perilakunya membuat resah warga Torekoh Sidikiyah. Setelah pulang dari Jawa Timur, kami juga menerima laporan dari berbagai daerah adanya sepak terjang khalifah yang meresahkan warga Sidikiyah yang juga membuat resah pengurus-pengurus organisasi. Akhirnya kami bertemu dengan pos-pos pusat. Dari situlah kami menemukan adanya Khalifatul Fitnah. Ada 3 khalifah yang kategori masuk Khalifatul Fitnah. Yang pertama dari Demak, yang kedua dari Jombang, yang ketiga dari Surabaya. Khalifah yang ada di Demak ditugaskan oleh Ketua Forum Khalifah untuk mengingatkan khalifah yang ada di Demak. Yang ditugaskan adalah Pak Turmudi dan Bapak Ahmad Khozinuddin. Sedangkan yang di Surabaya rencananya waktu itu kami bertiga dari Forum Khalifah untuk mengingatkan khalifah yang ada di Surabaya. Dan saat itu kami juga memutuskan agar supaya diadakan musyawarah khalifah untuk membahas hal tersebut di atas. Dan sudah ditentukan waktunya hari Ahad setelah pengajian kholnya Mbah Yai Ahmad Syuhada dan kholnya Mbah Yai Sanusi dan peringatan Maulidin Nabi di rumah beliau. Saat kami hadir di situ, kami mendengarkan pitutur luhur beliau. Kami dibuat terkejut untuk yang kedua kalinya. Ternyata di dalam pitutur luhurnya itu beliau mengatakan adanya khalifah murtad. Secara spesifik dalam pengajian itu bisa kita lihat karena live pengajian tersebut bahwa khalifah murtad itu ditujukan kepada khalifah yang ada di Surabaya. Karena materi pengajiannya beliau itu yang dibahas adalah materi pengajiannya khalifah yang ada di Surabaya. Begitu jelasnya beliau dawuh bahwa khalifah itu telah murtad, maka rencana kami untuk mengingatkan khalifah tersebut kami batalkan.
karena sudah jelas mursyid mengatakan bahwa khalifah itu telah murtad, keluar dari khalifah. Oleh karena itulah kami mewakili forum khalifah. Saya melakukan S3 untuk menjelaskan apakah khalifatul fitnah itu dan apakah khalifatul murtad, agar supaya murid-murid Siddiqiyah ini paham mengapa sampai Pak Yai dahulu seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat pertolongan Allah saya sudah S3 ke 29 DPD yang ada di Jawa Timur dan 12 DPD yang ada di Jawa Tengah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Khalifatul murtad itu ada karena adanya khalifatul fitnah. Khalifatul fitnah itu kalau tidak ada, maka khalifah murtad pun saya yakin tidak akan ada. Jadi khalifah murtad itu ada timbul dari khalifah fitnah. Mengapa khalifah fitnah itu ada? Khalifah fitnah itu ada timbul dari gerombolan fitnah. Kalau gerombolan fitnah itu tidak ada, saya yakin khalifatul fitnah itu tidak akan ada, bahkan khalifah murtad juga tidak ada. Berhubung sumbernya itu gerombolan fitnah, maka malam ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa ada gerombolan fitnah. Sebelum saya menyampaikan tentang gerombolan fitnah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmidzi. Ini saya baca di kitab Irsyadul Ibad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghibah, hati-hatilah kamu dari perbuatan ghibah. Mengapa disuruh hati-hati? Karena ghibah itu kata Rasulullah asyaddu minaz zina, risikonya lebih berat dari perbuatan zina. Nopo ghibah niku? Ghibah itu kalau bahasa Mojokerto ngrasani. Nek ngantang nopo nggih? Padha mawon nggih. Ya dulure wae. Ghibah itu menceritakan kekurangan orang lain. Ghibah itu menceritakan kelemahan saudaranya. Ghibah itu buka wadine wong liya. Kalau yang diceritakan itu benar, itu namanya ghibah. Ini dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah.
Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan orang yang menghibah saudaranya itu seperti memakan daging mayit saudaranya yang sudah meninggal dunia. Ketika Rasulullah berkata bahwa ghibah itu risikonya dari perbuatan zina lebih besar dari perbuatan zina, para sahabat ini bertanya, "Ila lahu wa kaifa ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, mengapa ghibah itu kok risikonya lebih berat dari perbuatan zina? Kula jenengan iki wong awam. Nggih, nek menurut panjenengan gedhe pundi nggih dosa zina kali dosa ngrasani niku gedhe pundi? Saya tak takon sampeyan jawab sing tegas. Ojo ati ragu-ragu. Nek nurut kula jenengan gedhe pundi dosa zina kali ngrasani? Ngrasani. Kula mboten ngandel belas. Mergo kula jenengan penggaweane ngrasani. Nggih ta? Sing gelek rasane lanang tak apa wedok. Ibu-ibu gak terima nih. Lah nggih, lek jojo mawon. Yutun ketemu kali Yuna. Ngapunten Bu, ana sing jenenge Yutun lagi. Aja salah paham nggih, kula kek jojo mawon. Yutun berangkat nang pasar disapa kali Yuna. Tun kok isuk nang ndi? Walana iki nang pasar, bapak iki kepengin jangan asem, iwak klothok wis sambel bajak. Walangu tayu iya. Yuna takok maneh. Ya apa kabare anak-anak sampean? Alhamdulillah anak-anakku wis pernah wis lulus teko kuliah, saiki wis nyambut gawe. Nah. Dato Yutun takon nang Yuna. Nah, ya apa kabar bojomu? Wis bojoku gapleki gak tau mulih. Sampe ngertos gapleki ya. Lho, wong enak-enak sing takon iku masalah blonjo nang pasar. Lho, lesan iki lho dirolani mati kali setan, lho gak ngrasani bojone. Ibu-ibu enten sing ngrasani bojone ya, Bu? Blek mriki. Mas Yono ya gak ngaku apa. Ngenten para hadirin. Karena napa nggih? Ghibah iku risikone kok sampai abot tinimbang zina. Kalau kayak contoh, si A ketemu kali si B. Nalika si A ketemu kali si B, si A ini ceritanya tentang B. Si C ngelakoni ngene-ngene, ngono-ngono. Kalau singkat mawon, kalau cerita tentang kabeh, gak mari pengajian. Kalau singkat mawon, ngene-ngene, ngono-ngono. Paham nggih? Mergo sing diomongno akeh. Dadi si A kali si B niki menghibah dulure si C, si C itu nglakoni ngene-ngene, ngono-ngono. Si B itu kalau orang bijak, orang pinter, ngerti agama, dia langsung tidak boleh menjustis, tidak harus memvonis, mestinya klarifikasi tabahin apa bener dulurku si C ku nglakoni kaya sing diomongno si A, diparani si C. Si aku kok nerima berita sampean kok ngene-ngene ngono. Umpamane jawabane si sing ngene, iya Dik aku nglakoni ngono, aku khilaf. Ya wis tak dongakno muga-muga sampeyan disepuro karo Allah, muga-muga sampeyan diparingi hidayah. Niku lek tiyang sae.
Lah sing kula khawatiraken niku lek ben iki mboten tiyang sae langsung menjustis memfosno oh iya jane sisih iku kelakuane wis ngono iku ya ngene-ngene ngono-ngono bahayane napa kalau yang dibicarakan si A niki ternyata mboten bener ternyata si C itu mboten nglakoni seperti apa yang disampaikan si A niki namanya fitnah si A niki nanggung dosane si B lah sakniki ngrasane niku benten kali zaman sakniki kali biyen niku benten. Areanya dulu hanya 1, 3, 4 orang. Lah sakniki ngrasani telepon WA. Telepon Facebook nggih. Ana grup ngantang. Ana grup Malang, ana grup sak Jawa Timur, ana grup seluruh Indonesia. Lah niki disebaraken ten WA, disebaraken Facebook menyebar kalau si C itu begini. Lah ternyata si C boten nglakoni. Lah kadung menyebar lek anggotane grup sampai 10.000. Si A niki nanggung dosane wong 10.000 niku. Ngaten lho, niki risiko ta mriku. Nah, dek ini lapor kaya ngoten sanggup nglarifikasi nek ternyata sisih iki boten nglakoni. Sanggup nglarifikasi wong sakmono kae. Sanggup apa mboten? Oh, ndak sanggup. Akhirnya Rasulullah begitu ditanya, mengapa risikonya lebih berat dari perbuatan zina? Rasulullah baru jawab. Jawabnya ngeten. Innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullah alaihi. Kalau ada seorang pemuda melakukan perbuatan zina, kemudian pemuda itu bertobat, menyesal dan minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka dosanya pemuda yang berzina itu diampuni oleh Allah. Fa'inal sahibal hibah, namun kalau dia menghibah saudaranya, la yaghfirullahu, Allah tidak akan mau mengampuni. Kata yurus sebelum dia minta maaf kepada yang dihibah tersebut. Jadi dosa hibah itu tidak bisa diselesaikan dengan minta ampun kepada Allah. Tidak akan bisa selesai sampai membaca istighfar 1000 kali, sholat tobat 10 kali, jahar 12.000, kausaran 40 dino, umpama niku sudah semua dilakukan, tapi dosa itu tidak bisa hilang. Bisa hilang kita kalau minta maaf kepada yang dihibah. Niku berarti niku temriku. Lah yang dilakukan gerombolan ini itu menghibah kepada keluarga dalam, terutama Bu Nyai Syofatul Ummah dan Mas Beki. Tidak hanya menghibah, tapi menjurus ke fitnah. Dikatakan kalau busok itu ngene-ngene, ngono-ngono. Dikatakan Mas Beki ngene-ngene, ngono-ngono. Dikatakan banyak yang diceritakan. Saya kasih contoh satu aja. Katanya busok itu pernah diusir oleh Pak Yai. Ini beritanya waktu itu. Ya, diumumkan punya Syofatul Ummah itu menguasai aset-aset Siti. Iya. Malah kan Facebook ini nuwun sewu. Sirai punya Syofatul Ummah itu diganti dengan kepala karyawan.
Ini punya sebetulnya masih banyak. Saya ceritakan banyak sama Mas Bekhi juga begitu. Dikatakan Mas Bekhi itu bukan putranya Mursyid. Ini kedoliman yang luar biasa. Sampai Mas Bekhi itu bertanya kepada ibunya, Bu, kula niki putrane sinten? Coba bayangkan. Lho kok takon ngono to, niki beredar di luar sana bahwa saya ini bukan putranya Pak Yai. Kok niku putrane Pak Yai, lek gak percaya takon Yai dhewe, takon abamu dhewe, kok niku anake sapa? Coba kalau Mas Buki nanti tanya kepada Pak Yai, Pak Yai dari mana hatinya? Kata dolimi ini. Nuwun saya kula niki saksi Pak, bahwa Mas Buki itu betul-betul putranya Pak Yai. Saya ini masuk ke rekod Sidikiyah tahun 75. Saya mengikuti pengajian Pak Yai niku tendang pun. Waktu niku ngajine Pak Yai ten ngandhapipun Jamiatul Mudzakirin sing lami. Mburine masjid kan gedang-gedang ngoten niku. Ya. Mungkin sing tahun 72 74 Semerak niku. Kula hadir ke pengajian niku setiap Kamis malam Jumat. Pada waktu itu sekitar tahun 79 juga pinten. Pak Yai ini dawuhnya dan sebelum memberikan Maidatul Hasanah. Alhamdulillah. Kalau wingi kula nampi fitnah. Kula niki dengar apa fitnah itu sing diterima Pak Yai. Ternyata Pak Yai dawuh, alhamdulillah kalau wingi kula pinaringan yoga jalar. Kula namakan Muhammad Subeki Azal Sani. Itu keluar dari lesannya Mursyid sendiri. Kula mirengaken dan bapak-bapak yang mengikuti pengajian semua itu mendengarkan. Cuma diawali Pak Yai kula nabi fitnah. Pancene anak ini kan fitnah. Inna amwalakum wa auladukum fitnah. Harta dan anak wanita itu adalah fitnah. Jadi Mas Bekhi niku putrane Pak Yai. Tapi di luar sana disebarkan hoak bahwa Mas Bekhi itu bukan putranya Pak Yai. Napa tujuane gerombolan itu tidak lain dan tidak bukan gampangane nyebut lek Mas Bekhi ku gak pantes dadi peneruse Pak Yai. Cara intelektual itu pembunuhan karakter. Masih banyak lagi yang diwakilkan kepada Mas Bekhi itu. Mulane kalau terjemahan ngene-ngene ngono-ngono. Lah, itu disebarkan kemana-mana. Disebarkan kemana-mana di berbagai wilayah Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bojonegoro, Jawa Tengah niku Pati, Rembang, Kudus, Solo, semuanya. Tidak hanya itu saja, itu disebarkan di luar Jawa, Lampung, Kalimantan, disebarkan, diwakilkan bahwa busuk itu begini, Mas Bekhi ini ngono-ngono. Apakah berhasil mereka itu menyebarkan hoax itu? Berhasil, Pak. Berhasil. Mengapa kan saya katakan berhasil? Karena banyak ketika menerima berita itu, banyak yang tidak senang kepada Mas Bekhi, tidak senang kepada Bunyai Syafatul Ummah. Awalnya tidak senang, akhir timbul kebencian, benci kepada Mas Bekhi, benci kepada Usop,
itu terjadi. Buktinya banyak pengurus mengundurkan diri, pengurus ORSID mengundurkan diri, pengurus di KPHS mengundurkan diri, pengurus IPS mengundurkan diri, pengurus OPSID di berbagai daerah banyak yang mengundurkan diri. Dan banyak murid-murid Siddiqiyah di BCI jangan ikut organisasi, karena yang mimpin organisasi bukan Pak Yai, yang mimpin organisasi busok dengan Mas Bakri. Wakilin itulah begitu menyebar kemana-mana, Pak Yai tahu, akhirnya Pak Yai marah. Karena bukan urusan pribadi saja, karena mengacak-ngacak organisasi. Kalau sudah mengacak organisasi, karena organisasi semua lahir dari Thariqat Siddiqiyah dan semua adalah yang melahirkan bidang organisasi semua itu adalah Pak Yai, maka otomatis gerombolan itu ingin merusak organisasi, bahkan merusak Thariqat Siddiqiyah. Marah Pak Yai. Akhirnya Pak Yai mengingatkan kepada gerombolan fitnah itu agar supaya bertobat. Jangan diterus-teruskan menyebarkan fitnah. Kembalilah, bertobatlah. Tasik saya nama badan. Saya yang guru ngiling. Tapi kenyataannya pun mereka terus bergerak. Sampai terjadi ada penculikan warga Siddiqiyah. Ini terjadi, Pak. Akhirnya Pak Yai mengingatkan sampai 6 kali, baik itu di pengajian isti'anah, baik itu di Kholjam Basabiyem, terakhir diperingatkan dengan keras oleh Pak Yai pada acara Tajri Naf'ah. Pada acara Tajri Naf'ah itu sampai-sampai Pak Yai mengeluarkan sebuah doa, di mana doa ini didengarkan oleh bapak-bapak khalifah merinding. Apa doa yang dipanjatkan Pak Yai? Rabbana tsmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarabul adzabal alim. Itu ketika Pak Yai membaca wasdud ala qulubihim, dibaca dengan keras sampai 3 kali. Wasdud ala qulubihim, wasdud ala qulubihim, wasdud ala qulubihim. Yang artinya doa itu maknanya, ya Allah, lenyapkan harta benda mereka, kunci hati mereka sehingga dia tidak beriman kepadamu. Hatta yarabul adzabal alim, sampai dia mengetahui siksamu yang amat pedih. Dan pada saat itu Pak Yai nyebut salah satu gerombolan penggerak gerombolan itu adalah Nun Suyuti dari Pati, Jawa Tengah. Inilah Pak Yai itu marah. Kemudian Pak Yai menyampaikan tambahnya sangat keras agar supaya murid-murid Siddiqiyah menjaga garis demarkasi. Khalifah pun diingatkan, murid-murid juga diingatkan. Nah, yang belum paham warga inilah tentang arti menjaga garis demarkasi. Ini banyak yang belum tahu artinya itu. Karena tidak mengerti, ada yang menyimpulkan bahwa menjaga garis demarkasi itu memutus silaturahmi. Tidak. Pak Yai tidak pernah mengatakan memutus silaturahmi. Karena ajaran mursyid Thariqat Siddiqiyah, warga Siddiqiyah itu wajib hukumnya untuk melestarikan dalam kehidupan sehari-hari 3S: silaturahmi, santun, sopan.
dakwah. Nah kalau begitu yang dimaksud menjaga garis demarkasi itu apa? Di dalam Al-Quran itu ada kalimat wala taqrabu, jangan dekat-dekat. Kalau saya mengartikan menjaga garis demarkasi itu jangan dekat-dekat. Mengapa tidak boleh dekat? Karena di sana ada titik api. Bukan korek api yang mengeluarkan api, membakar, tapi titik api fitnah. Nah, kalau panjenengan mendengarkan bahwa mereka, berita mereka, maka panjenengan akan terbakar dengan berita itu. Akhirnya timbul rasa tidak senang. Akhirnya timbul kebencian. Kalau sudah timbul kebencian, wasdud ala qulubihim, maka hatinya itu terkunci. Makanya almarhum Bapak Ahmad Subari Hasan itu pernah wasiat kepada seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dipesen kamu jangan sampai ke timur. Karena di sana ada sumber api fitnah. Mana garis demarkasi yang kedua itu tidak boleh dekat-dekat karena di sana ada virus yang mematikan. Ayatnya sangat jelas enten wabah COVID-19. Pun pinten danune niki? Nggih, hampir 1 tahun. Sebelum ada COVID-19, sholat jamaah niku rapet napa mboten? Rapet. Minta maaf sholat, rapet sholate rapet. Karena itu sempurnanya sholat. Barang COVID enten sholatnya rapet apa gonggang? Menjaga jarak saking medine masjid-masjid di Jakarta itu sampai tidak mengadakan Jumatan mergo wedi kena virus penyakit. Kan masjid kula nggon kepalang-palang itu. Ngaten nggih. Sadurunge COVID rapet. Iku sempurnane sholat. Mulane sholat kudu rapet. Lek gonggang tuh dileboni setan ya. Sampeyan terus setan sing ngleboni. Saiki ternyata dengar sampai sekarang, Pak. Karena masih COVID masih menyebar, sholatnya gak oleh mepet. Enggak mepet, nggih nuwun sewu akan kena virus yang mematikan, bukan mematikan jasmani. Memang buktinya banyak yang mati, tapi lebih parah menyakitkan apa itu mematikan hati. Kalau sudah hatinya mati, nuwun sewu, maka dia tidak akan beriman kepada Allah. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu datang. Orang yang menimbulkan fitnah, menimbulkan kebencian, menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, niku berdiri dari berkat rahmat Allah napa mboten? Dan boten. Berdiri di atas apa? Berdiri di atas hawa yang ditunggangi oleh syaitan. Nah niki para hadirin, akhirnya Pak Yai dawuh murid kudu menjaga garis demarkasi, khalifah-khalifah kudu iso jaga garis demarkasi. Lek gak iso jaga kena dampak doanya Pak Yai ini. Alhamdulillah murid-murid Zikiyah banyak yang taat menjaga garis demarkasi. Kemudian Pak Yai perintah bersih, seluruh organik dibersihkan dari pengaruh gerombolan, orsid dibersihkan, JKPHS dibersihkan, YBS dibersihkan, opsid dibersihkan, HAS dibersihkan. Kuwabe taat murid nanggone
mursyid, tapi ngapunten ana khalifahe gak taat. Khalifahe gak samina, gak waat. Kok malah khalifahe kumpul dadi sponsor gerombolan niku. Nuwun sewu para hadirin, sing ngangkat khalifah niku sinten? Mursyid. Orang yang diangkat menjadi khalifah itu mboten sembarangan, Pak. Pak Yai dawuh wonten pengajian Minhajul Muttaqin, ribuan orang kepingin dadi khalifah. Saking kepinginan sampai ana sing kebelet ndamel proposal. Lho saestu iki. Organisasi dikon ngajak proposal Pak Yai, piyambakipun supados diangkat dadi khalifah. Kalau mboten nyebutno jenenge kok sampeyan ono sampai niki proposal sampeyan sakniki disimpen. Kenapa sampeyan ngajak mergo dia punya kelebihan. Rumangsa wis senior dokter Kosibilia, rumangsa ilmune akeh, adik iso nambani lho niku. Tamune akeh, pejabat sing nang omahe dhewe akeh. Rumangsane wis setara karo khalifah. Rumangsane akhire organisasi kon ngajokno proposal nang Pak Yai supaya dia diangkat jadi khalifah. Adane proyek kae. Ini terjadi pada diri. Jadi kalau asale malih khalifah itu sing ngangkat mursyid. Kalau sudah jadi khalifah, ketaatannya khalifah dengan ketaatannya murid kepada mursyid itu tinggi mana? Tinggi khalifah seharusnya. Samina wa atoknya khalifah kepada mursyid dan samina wa atoknya murid kepada mursyid itu tinggi mana? Tinggi khalifah. Tapi astagfirullahaladzim, khalifah ini tidak taat, khalifah ini tidak samina wa atokna. Telinganya mendengarkan dawuhnya Pak Yai agar supaya menjaga garis terima kasih didengarkan, tapi nuwun sewu perilakunya tidak sesuai dengan apa yang didengarkan. Rohaninya sudah putus. Mestinya gak putus, apa yang didengarkan dengan apa yang dilakukan harus sama. Tapi khalifah niki mboten. Nah niki putus rohani ini, tidak ada hubungan rohani dengan mursyid. Ibaratnya tentang diperintah mursyid untuk ke barat, tapi dia ternyata ke timur. Diperintah mursyid untuk ke selatan, tapi dia melangkah ke utara. Didengarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Makanya Pak Yai menyatakan bahwa khalifah itu telah murtad, telah keluar dari jalur rohani yang ada hubungannya dengan mursyid. Makanya forum khalifah memutuskan bahwa 3 khalifah tersebut telah dikeluarkan dari forum khalifah. Siapapun murid-murid yang pernah dibeat oleh 3 khalifah tersebut sebelum dawuhnya Pak Yai di Syiah dan sebelum dawuhnya Pak Yai di rumah, maka beatannya masih ada hubungan rohani dengan mursyid. Masih ada hubungan rohani dengan mursyid-mursyid terdahulu. Tapi kalau dia dibaiat setelah dawuhnya mursyid di Syiah dan dawuhnya mursyid di rumah, maka beatan yang diterima murid tersebut itu tidak ada hubungan rohani kepada mursyid.
tidak ada hubungan rohani dengan mursyid-mursyid yang terdahulu. Paham gini? Paham. Pertanyaan pun, kalau ada khalifah tidak taat kepada mursyid, sebagai murid ngapa panjenengan gak ada kewajiban taat kepada khalifah tersebut? Kalau ada khalifah tidak sami'na wa ata'na dengan dawuhnya mursyid, apakah murid ini harus sami'na wa ata'na kepada khalifah tersebut? Oh jelas nih. Paham gitu? Sama cek boten ibu pakai wajahnya musuh khalifah. Murid-murid si tiga kali khalifah hormat sih gitu. Mereka ini wakil Pak Yai. Saking hormati, lek salaman gak terima, punggungnya tok diwalak-walik ngeten dia. Gitu apa boten? Saking hormati, lek gak lali dikek amplop. Gak lali, boleh lali ya minali lain. Nuhun sewu para hadirin. Orang itu kalau kedudukannya sudah tinggi, khalifah atau orang alim, tapi dengan ilmu yang ia miliki dia tidak mengamalkan ilmu itu, bahkan lanjut, maka orang ini akan disiksa terlebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Orang yang berilmu, orang alim dengan ilmu yang ia miliki, boten dilakoni, bahkan dia lanjut dalam perbuatannya itu, dia akan disiksa terlebih dahulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Menyembah berhala itu dosa apa? Syirik, dosa besar. Kalau orang itu punya dosa syirik sampai meninggal dunia pun tetap syirik, niki haram ditungakno. Diwacana kausaran ya gak oleh, diwacana tahlil ya gak oleh, diwacana yasin ora oleh, diselamatin tek piro ae gak ono gunane karena dia meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi ada yang lebih berat, mengalim dengan ilmu yang ia miliki tapi lanjut, itu akan disiksa terlebih dahulu oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Niki tambah Pak Yai niku kalau menanggapi suatu kejadian, beliau selalu berpedoman kali Al-Quran, kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, kembali ke tarikh atau sejarah. Pak Yai dawuh, lek enten khalifah murtad niku pun biasa. Wong jamane Kanjeng Nabi enten tiyang Islam murtad. Sejarah telah membuktikan 11 tahun Kanjeng Nabi niku bina wong Arab jahiliyah. 11 tahun ini waktu yang lama atau sedikit? Lama. Dibina kali Kanjeng Nabi, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, orang-orang jahiliyah itu berubah. Yang syirik menjadi tauhid, sing zalim dadi alim, sing maksiat dadi taat, sing kafir dadi syukur. Itu 11 tahun. Setelah itu Allah memberikan ujian peristiwa namanya Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kanjeng Nabi Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa
Itu jaraknya 1.500 kilo. Ditempuh dengan perjalanan unta niku butuhna waktu 40 hari 40 malam. Tapi ditempuh kali Kanjeng Nabi tidak ada 8 jam, hanya sepertiga malam. Niku dereng ten Masjidil Aqsa sampai langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha. Langit sama dunia yang kita lihat ada bulan bintangnya. Niku menurut ahli astronomi, niku jauhnya jutaan tahun cahaya. Sampai ngertos jutaan tahun cahaya itu. Ngertos ah. Kulo mboten ngertos nggih. Cuma kulo paling waduh bener. Gampang ngono. Loh itu hanya ditempuh dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Itu tidak ada 8 jam, hanya sepertiga malam. Ini kejadian peristiwa tidak masuk akal. Begitu peristiwa ini disampaikan kepada umatnya yang sudah dibina 11 tahun, pecah menjadi 3 bagian. Satu bagian tetap beriman, yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar itu dijuluki Siddiq. Ini mursyid tarekat Siddiqi ya yang pertama. Jadi tarekat Siddiqiyah itu tarekat pertama di dunia. Mboten putune Khawatiriyah. Para Pak Yai nyebutno. Oh Siddiqiyah kok putune Khawatiriyah. Lah ponakane endi? Ana bae banget. Niku terus Pak Yai bohong besar. Tidak berdasar. Nah niki para hadirin yang sepertiga bagian iku abu-abu. Percaya gak percaya gak. Lah sing sepertiga bagian yang terakhir murtad, keluar dari agama Islam padahal wis dibina pun 11 tahun. Mergo napa yang dialami Rasulullah itu gak masuk akal. Akhirnya yang murtad itu mengatakan Muhammad itu majnun, Muhammad itu gila. Tidak mungkin dia melakukan semua itu. Akhirnya murtad. Nampak ya dahulu. Boten usah heran anak keliwat murtad. Senajan pun kelebina puluhan tahun. Nanti lho. Paham deh? Terakhir mungkin boten tahu-tahu. Jangankan jabatan khalifah, jabatan yang lebih tinggi daripada itu, kalau jatuh ya jatuh, Pak. Contoh ini, enten makhluknya Allah, ibadah selama 80 tahun tidak pernah maksiat dan sudah menempati surga. Wakilah cerita yang tersing ngomong 500 tahun. Sampai makhluk ini mendapat kemuliaan dari Allah. 7 macam kemuliaan. Al-Abidin, Al-Arifin, Al-Ma'rifatin, Al-Zaidin, Al-Muttaqin. Orang yang ahli ibadah, orang yang arif billah, orang yang makrifat, orang yang zuhud, orang yang muttaqin. Gak sembarangan itu ya. Nah, pada satu saat Allah menciptakan Adam alaihissalam. Ketika Adam diciptakan, Allah dahulu datang seluruh malaikat untuk hormat sujud kepada Nabi Adam. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Perintah Allah dari malaikat untuk sujud artinya hormat kepada Nabi Adam. Semua sujud hormat. Makhluk ini tidak mau. Ketika tidak mau sujud ditanya oleh Allah, mengapa kamu tidak mentaati perintahku untuk sujud hormat kepada Nabi Adam? Dijawab, ana khairum minhum. Mula langsung saya tinimbang Adam. Khalaqtani min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula jenengan dadosaken saking geni, Adam panjenengan dadosaken saking tanah. Kula langkung sae Gusti tinimbang Adam. Mulane kula mboten purun sujud. Berhubung bantah wastakbara wa kana minal kafirin. Karena sombong takabur distempel kali Allah dari wong kafir. Berhubung kafir, berhubung sombong gak pantes anggon-anggone swarga. Akhirnya ditokno ke swarga. Nah, ketika dikeluarkan dari surga akan dimasukkan neraka itu lho, gak usul nang Gusti Allah. Donga. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kula pun dihukum dhisik ngantos mawon ngantos dinten kiamat. Dengane dikabulne ya tak undur, gak tak hukum saiki, tak undur sampai dina kiamat. Gak hebat, ndonga pisan langsung diijabahi. Wong ngantang kausar 40 dina gak dikabul-kabulno. Astagfirullahaladzim. Barang pun dikai perpanjangan gak cinta dihukum. Metu teko swarga, sumpah nang Gusti Allah niku. Qala fa bima aqwatani la aqudanna lahum syiratikal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu asyarun syakirin. Ya Allah, kula sumpah dengan panjenengan, saya akan menggoda manusia agar tidak berjalan di jalan yang lurus. Saya datang dari depan, saya datang dari belakang, saya datang dari kanan dan kiri, sehingga panjenengan menemukan banyak manusia yang tidak bersyukur kepadamu. Jadi tujuannya setan itu mengajak manusia tidak bersyukur kepada Allah. Mulane dhewe nang Gusti Allah kula jenengan innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata karena bersumpah. Satu, dibelokkan dari jalan yang lurus. Yang kedua, kamu akan dijadikan orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Pun berhubungkan kadung sumpah akan menggoda manusia. Lah saat itu manusianya si Adam kali Ibu Hawa. Akhirnya dari rumah si, ya apa cara dengan Adam dengan swarga itu, ya apa? Mendengarkan daunnya Allah, Adam, kamu dengan istrimu menempatilah surga ini, nikmatilah segala isinya. Cuma saya pesen satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Kamu harus menjaga garis demarkasi. Krungu iki dirungokno setan oleh kelemane Adam iku nggone sajarah. Akhirnya cari taktik ya carane iso nggodha Nabi Adam, akhirnya mlebu nang swarga maneh. Kalau kita terus mari metu iso mlebu. Lah kok sampean gak tau mlebu niku. Mlebu, tapi mendo-mendo kaya wong alim, ya kira-kira gak serban bareng metu kaya. Mendo-mendo kaya wong alim. Ngomong nang Adam, walus ngaten. Adam, saya ini hormat kepadamu. Kamu dimuliakan oleh Allah. Surga beserta isinya semua diberikan kamu dengan istrimu. Cuma sayang Adam,
kamu tidak akan bisa selamanya di surganya Allah ini. Loh, kenapa? Karena kamu tidak memakan buah khuldi yang ada di pohon ini. Kalau kamu makan buah khuldi, maka kamu akan langgeng selama-lamanya di surganya Allah. Khuldi lah manane langgeng. Akhirnya nun sewu tergoda nih Nabi Adam ini, lupa dengan perintahnya Allah, menjaga garis demarkasi dengan sajarah. Lupa dengan perintah Allah, wala taqrabu hadi sajarah. Mergo napa? Kepingin urip sing langgeng. Akhire wis diikuti parane setelah dekat langsung kepingin memetik buah khuldi. Akhirnya buah khuldi dipetik, mari ngoten ditedhok. Wakilah cerita pas ngedhok niku mandek teng gulu, akhirnya dadi gulu menjing. Wong lanang-lanang anak gulu menjing ra kae. Lah ibu kawa pas ngedhok, mandek teng dodo, akhirnya metu gulu dodo. Bapak-bapak pun paham gulu dodo? Masa tak jelasno. Astagfirullahaladzim. Barang pun metu gulu menjeng, ibu Hawa metu gulu dodok, baru nyadari dia melakukan kesalahan, tidak taat dengan perintah Allah, telah melanggar garis demarkasi. Akhirnya nangis niku. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis niku 500 tahun. Padahal kesalahannya situ melanggar garis demarkasi, melanggar perintahnya Allah namun sepindah. Lah wong antah iki nglanggar perintah Allah ping pinten. Non nangis pirang tahun. Astagfirullahaladzim. Niki para hadirin, itu saya ceritakan berdasarkan Al-Quran. Jabatan yang lebih tinggi dari khalifah itu kalau jatuh ya jatuh. Nanti kalau panjenengan kudu hati-hati. Kalau Pak Yai sudah tegas gak pergeli khalifah, kalau keluar sudah keluar. Nah kalau panjenengan murid-murid ini harus tegas, gak boleh ragu, gak usah pakai ewo. Semua kejadian ini adalah ujian, katanya Pak ya. Ujian untuk murid-murid Siddiqiyah. Mana yang betul-betul murid yang taat kepada mursyid, mana murid-murid Siddiqiyah yang tidak taat kepada mursyid. Pak Yai bebas, silakan memilih ikut saya atau tidak ikut saya, silakan. Bahkan banyak yang keluar, saya tambah ringan.
Nggih saestu Pak nuwun sewu lho, Pak Yai ini guru tasawuf. Pak saya ini guru tarekat, guru rohani. Makin banyak murid, itu beban rohaninya makin berat. Siji guru syariat, guru rohani, guru tasawuf, guru tarekat itu tanggung jawab datang murid-muridnya. Murid tambah wakai beban rohaninya tambah berat mulane ibu-ibu punyai nasihat niku ben wetone Pak Yai dislameti mergo ngerti lek putrane ku nanggung rohanine murid-murid sakmono kae. Ya lek murid iku taat sampe nama atau kabeh nonton ringan Pak Yai, murid akeh sing gablek. Mari dibeat gak dilakoni, kata nama mboten. Mojokerto niku kata ngantang iki gak banget. Lalu Pak Yai dan pesuruhan atau sejarah dan nomor tiga itu dalam silaturahmi, perilakunya santun, ya. Terus gelem sedekah, rumah layak uni, melak santunan. Pak Yai itu sakit bisa terobati. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini terserah panjenengan. Sudah menerima penjelasan dari saya. Terserah panjenengan bersikap masih sami nawa atau nakali mursyid, nopo sami nawa atau nakali gerobongan. Sampai terserah milih pundi, cuma jenengan kula ilihno. Pak Yai niku jasane saged diitung napa mboten? Mboten saged diitung. Ilmu sing dipun paringaken dhateng panjenengan melalui Bapak Khalifah, bahkan melalui beliau sendiri sampai menguakai sing diterima, sampai jenengan kewalahan oleh amal, sampai kewalahan sampai gak diamal. Kita Bapak dan, iya, sampai mati pun kita itu loh, Pak Yai tanggung jawab dengan membuat kafan al-kamilah. Itulah kasih sayang mursyid kepada kita. Mereka ngerti perjalanan di alam barzah itu sulit. Mulane jenengan bersama kafan al-kamilah. Sing nulis kafan al-kamilah itu mboten sembarangan, khalifah para hadirin. Sing ngajar iki khalifah yang sudah mendapat amanat dari mursyid. Niku diperuntukkan datang murid-murid sidikiyah. Lah gerombolan selama ini nopo sing diparingi datang panjenengan? Apa sih jasanya apa gerombolan itu? Nah, nanti jelas nih ya. Jadi sekarang saatnya kita tegas. Saatnya kita tidak boleh ragu. Lewat gerombolan sikat aja. Tegas-tegasan boleh nih. Pak Yai Khalifah tegas Pak. Ini mohon sebelah sampai akan datang panjenengan. Barangkali ada yang bertanya, monggo dari OSID, dari YBS, dari CKPAS, dari OSID Dibra. Barangkali dereng paham sing kula sampaikan. Enten sing tablet monggo. Pun paham ta dereng? Pun paham. Boleh wis paham aku tambah seneng. Pun paham. Wis paham berarti aku wis mari iki ya. Paham. Nah, pun pun alhamdulillah. Semoga kita ndherekaken mursyid nggih. Mursyid sinten? Yai Murtad Murti. Imame sinten? Yai Murtad Murti. Guru rohani sinten? Yai Murtad Murti. Jadi jenengan selamat. Pun iki mawon keterangan kula bab masalah Khalifatul Fitnah dan Khalifatul Murtad. Sekarang saya akan memberikan bimbingan mengamalkan amalan luasnya rezeki batin dan zahir. Kalau ceritakan asbabun nuzulil dhisik. Sebab-sebab turunnya amalan ini.
dari Mursyid Thariqat Siddiqiyah. Jami'atul Mudzakirin Mungkit Yarju Rahmatullah. Alhamdulillah selesai dibangun. Monumen Kubul Watan Minal Iman, alhamdulillah selesai. Gapura pager keliling, alhamdulillah selesai. Mushola Tajul Mudzakirin, tempat wudhu dan mandi umum, alhamdulillah selesai. Villa peristirahatanipun Pak Yai kali Bapak Khalifah selesai. Dapur khusus selesai. Itu dibangun dalam waktu 12 tahun dan menghabiskan biaya kurang lebih 7 miliar. Pembangunan itu semua tidak boleh narik-narik murid-murid Siddiqiyah. Niku tanggung jawab Khalifah. Kalau dari tangga nate Khalifah damel sirkuler nyuwun bantuan ten ngatan kangge Jami'atul Mudzakirin mungkin boten nate. Itu ujian keimanan. Khalifah diuji keyakinane kali Pak Yai, sanggup apa ora. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. 12 tahun dengan biaya 7 miliar niku selesai. Kulo diangkat dari Khalifah tahun 2017. Kulo melak musyawarah Khalifah. Kulo dari Semarang, Khalifah kuwi opo sih? Barang kulo melok rapat, kulo nerami lembaran pertanggungan jawab saking bendahara Khalifah Pak Tasirul Adib Aziz. Barang kulo moco istighfar, astagfirullahaladzim. Berarti kaya ngene Khalifah ya. Ono sing Khalifah A 540 juta. Ono Khalifah B 570 juta. Ono Khalifah C 400 juta. Almarhum Pak Khalid niku 300 juta lebih. Boten enten sing mulih luh niku boten enten. Unine niku tus. Subhanallah. Waktu niku turunnya perintah membangun Jami'atul Mudzakirin 35 Bapak Khalifah. Ya. Nanti Pak Yai pas mriko niku pas temu salah Tajul Mudzakirin, Pak Yai sering nyebut hadza min fadli Rabbi, hadza min fadli Rabbi. Ini betul-betul fadl dari Allah. Khalifah jumlah zamono, tapi atas berkat rahmat Allah bisa membangun habis 7 miliar. Setelah itu turun jauh lagi, dikatakan bangun pesantren Jati Diri Bangsa. Waktu itu tanahnya pun boten wonten, terbatas. Mados tanah mosok itu jabone mungkin. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Akhir sebelah wilayah Pak Yai itu gadane tiang Aceh di Sade. Jumlahnya 765 meter persegi, minta 260 juta. Dinyang 240 juta. Angsal, akhirnya Khalifah ngelompok mana, ayo berkatan mana. Karena Pak Yai termungkin mereka ya. Terus juga watunya diasmahi, Pak Adi diperintahkan dekat tengah-tengah itu. Ini calon pembangunan pesantren. Terus Pak Adi matur ke Pak Yai, nopo angsal pesantren Jati Diri Bangsa niki ngabari murid-murid Siddiqiyah. Oh iya kabar ono sing gelem, sing gak gelem gak apa-apa. Nah waktu niku musyawarah,
forum khalifah kula sanjang kali Pak Adib saged ngambil sertifikat syukur sebagai ucapan terima kasih Bapak Khalifah kepada murid-murid Siddiqiyah yang telah ikut sedekah bangun pesantren Jati Diri Bangsa. Yang kedua Pak Adib saged ngapunten umumnya sedekah kadang-kadang dijoli tasbih. Nggih. Ono sing dijoli minyak wangi. PCT-an itu nggih. Sing ngakeh minyak wangi sampe dek lemari kadang tinggu. Ono mari sing dijoliake. Ono sing sabu, ono sing sajadah, ono sing lambang. Nek saged ngono niku Pak Adib, nek saged nyuwun amalan khusus alhamdulillahirabbil alamin. Akhiripun Pak Adib sowan kali Pak Muhyiddin. Sowan Pak Yai, matur Yai, nyuwun ridane panjenengan, nyuwun amalan khusus kangge murid-murid Siddiqiyah sing nderek sedekah pembangunan pesantren Jati Diri Bangsa. Oh iya tak kei amalan luasnya rezeki batin dan zahir sampai usia tua, sampai meninggal dunia pun rezeki itu tetap mengalir ke anak cucu. Subhanallah. Iki gak tahu dikek menang khalifah. Diparingno Pak Yai dhateng murid-murid Siddiqiyah sing purun sedekah. Waktu niku dereng semerap amalane. Barang pun amalan dicetak pas rapat forum khalifah dibagi amalan niku. Barang kula waca niku keterangan Pak Yai bahwa amalan ini saking Kanjeng Nabi diberikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wonten kitab Mustadrakil Hakim. Setelah kula teliti kula pelajari, subhanallah. Niki jaminan dari Allah. Rezeki turun temurun sampai anak cucu. Nuwun sewu nggih. Kula jenengani semua akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Betul? Biasanya orang jangan setan, jangan meninggal dunia. Niku sing dipikirno keluargane. Ya apa ya nasib bojoku, ya apa ya nasib anak turunku lek tak tinggal. Itu perasaan itu wajar kok, manusiawi. Tapi bagi orang tasawuf ini berbahaya. Orang meninggal itu mesti gak oleh Pak pikir dunia ini buatan oleh. Harus ikhlas, tidak boleh dibebani. Nah sampai pikir ini dikuasai oleh setan. Imannya dikuasai oleh setan. Sampai-sampai yang ditakutkan itu ya khruju minad dunya bi ghairi iman. Metu kok dojo gak bawa iman. Tapi dengan amalan ini jenengan tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan cemas terhadap nasib anak putu kula panjenengan mergo wis dijamin karo Gusti Allah melalui amalan ini. Terus pada suatu saat kula niki menghadiri undangan pengajian tenggene pondok pesantren Rodotus Nasiin Berapulun Melagi Mojokerto. Putra kula niki putri kula kali mondok teng mriku. Sing ceramah waktu niku namine Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari dalem ngeten. Sampe tingali. Niki pendirine pondok pun sedo. Tapi setinggalin pondok ini tambah sulit, tambah gede. Kena napa? Mergo anak turune dijamin karo Gusti Allah. Terus piyambakipun maos Al-Qur'an kula jeeling Al-Qur'ane diwaca ngeten. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil
fil jannati allati kuntum tu'adun. Terus kiai ini kan sinten mawon sing istiqomah maos ayat niki teng Al-Qur'an niku lek benjing-benjing badhe pecah. Itu Gusti Allah ngutus malaikat tatanazzalu alaihi malaikat. Marani fulan sing kajeng mati niku dibisik ngeten, alla takhafu wala tahzanu. Hei fulan, kamu jangan takut, kamu jangan cemas, kamu jangan sedih. Anak turunmu wis dijamin rezekine karo Allah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira dari Allah fulan untuk kamu. Itu lihatlah calon tempatmu sudah disediakan Allah di surga sesuai yang dijanjikan. Jadi waktu niku fulan sing badhe setan niku ketinggal tempat yang akan ditempati di surganya Allah. Sehingga itu waktu itu lupa segala-galanya, lupa dengan yang ditinggalkan. Mereka ditinggalkan kali Allah tempat yang akan ditempati yang tidak pernah dilihat di dunia. Ini tentang Al-Quran. Cuma ayat ini didalui innal ladzina qalu rabbuna Allah summas taqaw. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyebut Allah adalah Tuhanku, kemudian dia istiqomah di dalam bertuhan, istiqomah dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah dijadikan jiwanya jiwa, maka kelak kalau dia akan meninggalkan dunia, Allah menurunkan malaikat dan membisikkan ala takhafu wa la tahzanu. Kita masuk pada ketiga di beat dengan pelajaran dzikir Nabi isbat, dzikir la ilaha illallah. Sudah kita terima, betul? Saat ini kita dijangkapi donga saking Kanjeng Nabi, namanya donga luasnya rezeki batin dan dohir sampai usia tua, sampai meninggal dunia pun rezeki tetap mengalir anak cucu panjenengan. Insya Allah pada satu saat kalau kita dipanggil oleh Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, karena semua anak keturunan kita dijamin rezekinya baik batin dan dohir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki diparingaken Pak Yai dan murid-murid sedaya sing purun sedekah. Sing boten purun sedekah ya gak apa-apa. Tapi gak oleh temen iki. Nah, pada waktu itu diputuskan sinten sing purun sedekah 1 juta itu untuk suami istri, sertifikatnya oleh siji, buku amalannya oleh loro untuk suami istri. Terus kalau musulakan, kalau bisa Pak Adi mohon kebijakan, mengingat murid-murid sedikit di berbagai daerah itu ekonominya kelas menengah ke bawah. Bagaimana kalau tidak 1 juta? Akhirnya disepakati sakit di jamaah tiang gangsal. Jadi 1 sertifikat niku saged di jamaah tiang gangsal. Berarti pinten? Kali atus. Sertifikat tetap syukur ku siji, buku amalane oleh 5. Enten sing takon, lha kepengin kepanggonan sertifikat syukur terbunyi, yo gilir nae nang dina pisan. Dadi kok nang dina yo ngomong. Lah kok gak gelem giliran. Ya dhewe. Ya, sing kula Pak sampean mampu untuk suami istri jangan jamaah. Kayak kula nyaranaken ngoten. Dene gak mampu jamaah gak alhamdulillah niki peredaranipun dipasrahkan Bapak Khalifah. Oleh karena itu di Malang sing bertanggung jawab niku Pak Muhyiddin. Sertifikatnya yang mundhuten kula.
Nggih setore mau hartanipun nggih teng kula. Mergo kula niki saiki dadi bendahara khalifah. Jadi Pak Yai itu bentuk forum khalifah, ketuanya langsung Pak Adib, wakilnya Pak Muhyiddin, wakilnya Malik Pak Abdul Malik, sekretaris Mas Habib Abdullah, wakilnya sekretaris Pak Ali Mukhtarom, bendahara Pak Ghazali Zarqawi, wakil bendahara Kukulo. Nah Pak Ghazali Zarqawi ini manggi teng griyane kula. Wis kula niki mboten nate hubungan terbang. Jenengan mawon sing buka rekening. Nggih pun kula tak buka rekening. Akhire kula niki termasuk buka rekening bendahara khalifah. Seluruh sedekah pesantren Jati Diri Bangsa dari manapun, dari Bapak Khalifah manapun niku mlebete ten kene kula. Cuma pun kaget nggih. Ten mriku jenenge Gus Mumin Dodo Ahmad Muizuddin. Karena itu sesuai dengan KTP. KTP kula asline Gus Mumin lah, sing kei Ahmad Muizuddin iku Pak Yai, sing maringi asma niku Pak Yai. Lah KTP niku gak iso dirubah, masalahe sertifikate jenenge Gus Mumin, ijazahane jenenge Gus Mumin, motor-motor jenenge Gus Mumin. Ya wis tak sampean gak ngerti Khalifah Gus Mumin nggih kula niki. Tapi Gus Mumin nggih kula. Ada bukan siapa Gus Mumin itu? Ya Pak Muizuddin niku Gus. Alhamdulillah. Sing pun mendhet Pak Muhyiddin alhamdulillah. Kula paringi carane ngamalno. Dene sing dereng gadah, saya membawa kalau tidak salah 25 sertifikat. Sak figurae pisan. Jadi sertifikat niku ke sampean pasang figura. Ditek ngene depote, tek ngene tukune ngoten. Nek anu itu kuwi ngene ruang tamu. Katane. Figurae namung 50.000. Niki figura saking Kudus. Kudus niku tumbas tanah Jamiatul Mudzakirin, nyelengi kepingin duwe tanah Jamiatul Mudzakirin. Akhirnya kalau pengen damel niku figura wis mungkin sebagian hasilnya kangge bantu kanca-kanca Kudus tumbas tanah Jamiatul Mudzakirin. Mun tumbas tanah Pak, tapi digusuk tiyang. Wis kula pikir saksa dipikir ayo nyelengi maneh. Jadi niku kula butuh figura, pun kula paringi Pak Muhyiddin niku nek 50 mboten salah. Niku kula butuh 17. Terus sing sertifikate 50.000 niku sak juta, silakan gotong royong. Makanya saya beri kesempatan teman saya pengurus DPC Ngatan untuk dikoordinasi sing dereng gak ada sertifikat syukur silakan untuk mendaftar. Bayar tunai angsal, semoyo nggih angsal. Kula kei waktu sampai sabulan. Nggih, dene sakniki mboten dhuwit, bisa men bayar. Nah, sing mboten dhuwit, kula kei kesempatan sabulan. Pesen kula, lek durung lunas ojo diamalno. Paham? Lho kula niki jujur-jujuran mawon. Cek kula mboten riwari nang Ngatan. Nggih. Pokoke saking kula urui carane ngamalno kula urui. Kok tapi sing mendhet nggih. Sing mendhet kula gawe carane ngamalno, tapi pesen kula ojo diamalno lek durung lunas. Mergo syaratnya kudu sedekah dhisik. Jujur mawon kalau kepengin jenengan nglati jujur nggih. Pun niki mawon sementara tolong dikoordinasi kali DPC Ngatan. Kula kinten cekap semanten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darsalam tabarakna rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuharrimna wa asirna wa la tu'asir alaina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terus didaftar ini kita mantu daftar kan kula paringi carane ngamalake. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wa khatal akhirah. Dan ada usulan teman-teman yang menghendaki ada spontanitas untuk malam hari ini, mohon disiapkan Pak Imam. Dan nanti yang sudah terdaftar untuk sedekah pesantren Jati Diri nanti tidak pulang dulu.